Hari Perdamaian Internasional bercermin diterangi sabda dan Injil suci. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pembawa dan pencipta damai. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin saudari-saudara juga merasakan sekarang ini makin mudah orang tersulut marah. Entah di rumah, entah di sekolah, di pekerjaan, bahkan di jalan. Begitu mudahnya orang tersulut kemarahan. Amin. Ayo, siapa? Semoga sungguh ini kita sadari, paling tidak diri kita. Aku semakin Katolik, semakin mengikuti Tuhan, semakin meluhurkan Tuhan, apakah aku semakin mampu menjadi pembawa, pencipta damai sejahtera? Karena kalau tidak disadari, sungguh kita bisa ikut tersulut situasi yang ada. Dan semoga kita menyadari, terlebih di Hari Perdamaian Internasional ini, semoga semakin lama kita menjadi pribadi Katolik, ada sikap lebih baik aku mengalah daripada harus konflik padu sing ramutu. Sehingga sungguh hidup kita seperti Tuhan harapkan, damai sejahtera. Maka melalui sabda Tuhan ini, terlebih Injil suci, di sana dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mau membimbing kita sebagai pribadi beriman, menjadikan Allah pertama dan utama. Apakah itu membuat kita bahagia, damai sejahtera? Mari kita belajar bersama. Saat Allah menjadi yang pertama dan utama dalam hidup. Yang pertama, ketika Tuhan Allah menjadi yang pertama dan utama, Tuhan selalu diluhurkan. Tuhan yang membawa damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Semoga kita yang menjadikan Tuhan pertama dan utama dalam hidup ini, kita juga bisa menjadi membangun damai sejahtera. Damai sejahtera itu dirasakan dalam keluarga kita. Bapak, ibu anak merasakan damai karena bapak, ibu anak ingin membangun damai itu. Memang ada kecewa, memang ada rasa sedih, mungkin juga ada rasa mangkel. Semoga Tuhan tetap diluhurkan. Sehingga ketika ada kecewa, mangkel, sedih, tidak mudah tersulut kemarahan. Siapa yang hari ini sudah marah? Puji Tuhan, haleluya. Tidak ada yang tunjuk jari. Amin. Semoga sungguh
dalam keluarga kita semakin menjadikan Allah pertama dan utama. Ketika mau marah, ketika mau membenci, ketika mau bohong, ingat, aku orang beriman. Aku punya Tuhan. Dan semoga damai sejahtera ini membawa kita kepada keyakinan. Ada kata-kata bijaksana. Ketika keluarga sungguh menjadikan Tuhan yang pertama dan utama, dan rezeki, upah, atau uang habis untuk kebutuhan keluarga ya, bukan kesenangan, kenikmatan keluarga ya. Tuhan mungkin saat kantong kempes, tabungan sedikit, ketika nanti ada kebutuhan, Tuhan akan mencukupkan. Asal habisnya untuk kebutuhan, bukan kenikmatan, bukan keinginan, bukan kesenangan, namun kebutuhan keluarga. Uang keluarga habis untuk kebutuhan, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk makan, dan lain sebagainya. Sungguh kebutuhan. Tuhan akan mencukupkan. Yang kedua, ketika Tuhan menjadi pilihan yang utama dan pertama, maka semangat mengabdi akan ada seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka pribadi-pribadi yang menjadikan Tuhan yang utama dan pertama punya semangat pelayanan. Maukah Bapak, maukah Ibu, maukah saudara menjadi ini dan itu di lingkungan, di wilayah, di paroki? Siap Romo. Amin. Kok lirih ya? Semoga sungguh-sungguh ada semangat itu. Sehingga hidup gereja sungguh terjaga dan kemuliaan Tuhan kita muliakan di dalam langkah hidup. Yang ketiga, ketika saat Allah menjadi pilihan yang pertama dan utama, iman makin tangguh. Tidak mudah tergiur oleh tawaran, oleh rayuan yang ada di sekitar. Dan semoga kita semakin bertumbuh dalam iman yang tangguh itu. Maka di bulan kitab suci ini di minggu ketiga, kemarin di minggu pertama, kita mengajak minimal 1 kali membaca kitab suci. Lexio, meditasio, orasio, kontemplasio. Amin? Berhasil? Berhasil? 1 kali aja loh. Semoga berhasil ya, amin. Dan untuk itu, sebagai gereja yang baru akan ulang tahun pertama sebagai paroki Januari nanti, kita ingin membangun tradisi iman pelan-pelan. Kita besok Oktober akan masuk bulan Rosario. Kita akan membangun tradisi iman dan juga untuk menyambut hari ulang tahun paroki, yaitu Seroja. Sebulan Rosario di gereja. Setiap jam 7 sampai jam 8 malam, Senin sampai Jumat, besok di gereja ini akan ada Rosario.
yang dipimpin, dilayani oleh setiap lingkungan. Satu lingkungan bertugas satu kali. Di depan Bunda Maria, pelindung gereja kita. Maka umat yang lain, kalau di lingkungannya tidak ada doa rosario, sangat baik untuk ikut doa rosario di gereja ini. Sehingga sungguh gereja ini semoga makin menampakkan, makin menjadi tempat untuk memuji, meluhurkan Tuhan. Dan semoga ini semua menjadi fondasi yang makin kuat untuk menjadikan hidup rohani nafas kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai nanti. Semoga kita semua boleh bertekun sehingga setiap lingkungan bersama sebagai keluarga yang mencintai Bunda Maria akan memuji meluhurkan Tuhan di gereja ini, di gereja kita, sebagai tempat kita berteduh di dalam naungan Bunda Maria. Dan semoga dengan demikian damai sejahtera semakin mampu kita bawa, kita bangun mulai dalam gereja keluarga, gereja lingkungan, gereja wilayah, dan gereja paroki kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.